Nama lengkapnya Mbak Nurinda Agustina. Asal daerahnya saya ulangi. Nama lengkap dari pemateri kita pada malam hari ini yaitu Mbak Nurinda Agustina. Riwayat pendidikan yaitu SDN 3 Sempu. Lalu S1 Genteng, SMA N1 Genteng, dan S1 Pendidikan Kimia Universitas Negeri Malang. Selanjutnya, beberapa organisasi yang pernah diikuti oleh pemateri kita. Jadi, yang terbaru sebagai Head of Literation Program Transformasi Milenial Indonesia. Lalu sebagai mentor KTI di MTSN 1 Malang. Lalu sebagai leader dari Gerakan Merdeka Belajar atau Gemebar. Lalu owner Coach Gift, foundernya Ruang Berbagi dan Kimia Tanggap, lalu sebagai koordinator dari PKM Center FMIPA dan tim PKM Center UM. Lalu beberapa pencapaian yang pernah dicapai oleh pemateri kita. Yang terbaru adalah peraih silver medal di ISEF, yaitu ASEAN Innovation Science and Entrepreneur Fair. Dan juga sebagai mentor dari LIDM yang mendapatkan 2 medali emas. Dan juga masih banyak lagi pencapaian-pencapaian yang hebat dari pemateri kita pada malam hari ini. Ya, Mbak Ida, apakah bisa langsung dimulai atau gimana? Oke, bisa langsung deh. Ya. Jadi, saya mulai saja ya, Mbak. Ini karena model webinar pada malam hari ini yaitu diskusi 2 arah. Jadi, saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan yang nanti akan Mbak Indah jawab. Dan untuk teman-teman yang ingin bertanya bisa mengetik saya atau izin bertanya di kolom chat, nanti akan dipersilahkan oleh moderator. Ya. Gini Mbak, jadi kan PKM kan adalah salah satu hal yang menurut saya tidak dapat dipisahkan dari mahasiswa ya. Nah, lalu sebenarnya PKM itu apa sih Mbak, dan jenisnya PKM itu apa saja? Oke, betul sekali. Jadi PKM itu tidak terlepas dari mahasiswa. Nah, kenapa? Karena PKM itu basis lomba keilmiahan. Kalau dulu kita sekolah itu namanya KIR atau karya ilmiah remaja. Namun kalau mahasiswa itu namanya PKM atau kepanjangan dari program kreativitas mahasiswa, yang biasanya tiap tahun masing-masing jurusan itu ada jurusan yang mewajibkan untuk mahasiswanya membuat. Karena apa? Tujuannya yang pertama itu untuk aktivitas, baik tingkat fakultas, jurusan maupun universitas. Dan juga event ini kredibel yang setiap tahun diadakan. Langsung diadakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kalau tahun ini Kemendikbud. Kalau tahun sebelumnya itu Ristek Dikti. Nah, itu ajang yang bergengsi yang diadakan setiap tahun. Kemudian untuk jenis-jenis dari PKM sendiri itu ada 2. Untuk jenis umumnya, yang pertama PKM 5 bidang dan yang kedua itu PKM 3 bidang. Kalau yang pertama PKM 5 bidang itu terdiri dari yang pertama PKM, kalau di FMIPA ya terkenalnya PKMP. Itu PKMP terdiri dari 2. PKMPE atau PKM Penelitian Eksata. Yang kedua, PKM PSH atau kepanjangan dari PKM Penelitian Sosial dan Humaniora. Nah, yang kedua itu ada PKMK atau kepanjangan dari PKM Kewirausahaan. Yang ketiga ada PKMM, kepanjangan dari PKM
pengabdian kepada masyarakat. Yang keempat ada PKM-KC atau kepanjangan dari PKM Karsa Cipta, dan yang kelima ada PKMT atau kepanjangan dari PKM Penerapan Teknologi. Nah, yang kedua itu ada PKM 3 bidang yang terdiri dari PKM AI, PKM GFK, dan juga PKM GT. Nah, singkatan dari PKM AI atau kepanjangannya itu kalau AI artikel ilmiah. Nah, biasanya mahasiswa yang sudah mengerjakan skripsi itu kan diminta juga untuk membuat artikel. Nah, seringnya artikel yang mereka buat saat skripsi itu biasanya diajukan juga untuk PKM. Yang kedua ada PKM-GT atau kepanjangan dari gagasan tertulis. Nah, yang ketiga ada PKM GFK. Nah, PKM GFK ini termasuk PKM jenis baru atau kepanjangan dari gagasan futuristik ya. Itu basisnya pembuatan video yang mengangkat poin-poin SDGs. Nah, bedanya apa antara kedua PKM ini? Kalau PKM 5 bidang, setelah kita membuat proposal, kemudian didanai, itu wajib direalisasikan ide kalian sesuai dengan pendanaan yang diperoleh. Namun kalau untuk PKM 3 bidang, setelah kalian didanai, tidak akan ada tindak lanjut untuk merealisasikan ide. Nah, untuk PKM GT dan juga GFK, yang termasuk 3 bidang tadi, itu bisa masuk ke PIMNAS hanya dengan penilaian proposal awal kalian. Beda dengan PKM 5 bidang. Nah, PKM 5 bidang setelah kalian didanai akan melakukan proses MONEF. MONEF itu kepanjangan dari monitoring dan evaluasi, baik internal yang reviewernya atau jurinya dari tim dosen penalaran UM ke MONEF eksternal, yang reviewernya atau jurinya itu dari reviewer nasional atau tim penalarannya dari Sindamawa. Nah, itu bedanya. Itu Dek Adiba. Oh iya Mbak. Habis itu ini kan ada juga adik-adik maba ya, barangkali belum tahu. Nah, kalau untuk PKM itu apakah dia individu atau berkelompok, Mbak? Oke. Kalau pelaksanaan PKM sendiri itu kita lakukan berkelompok dan sangat disarankan pada saat kita mengajukan PKM itu kelompok yang kita buat harus beragam. Maksudnya beragam di sini jangan hanya satu jurusan, jangan hanya satu fakultas. Sangat disarankan untuk beda fakultas. Nah, fungsinya apa? Untuk memberikan keragaman yang saling membantu untuk merealisasikan ide kalian. Misal kalau dulu itu PKM saya pengabdian kepada masyarakat membuat olahan susu, kemudian juga membuat alatnya. Jadi saya menggandeng teman saya yang dari Fakultas Teknik, Fakultas Ekonomi untuk penjualan dan sebagainya. Selain saya menggandeng teman-teman dari kimia. Nah, itu keunggulannya untuk PKM beda dengan ISAI atau KTI ya yang bisa individu. Kalau PKM di sini dilakukan secara tim, baik PKM 3 bidang maupun PKM 5 bidang. Nah, ini bisa menjadi poin plus ya atau keuntungan teman-teman untuk mengajukan PKM. Jadi tidak harus dilakukan sendiri, tapi saling membantu antar tim itu dan juga bisa menambah link pertemanan. Itu Dek Adiba. Iya, Mbak. Kira-kira keseragaman dari anggota tim itu apakah mempengaruhi penilaian atau tidak, Mbak? Oke, sebenarnya kalau untuk format penilaian di proposal awal itu tidak. Namun di pedoman PKM itu tertulis redaksi sangat dianjurkan untuk komposisi timnya itu beragam. Dan sering kali jika nanti teman-teman di sini mengajukan proposal dan didanai pada saat melakukan MONEF atau monitoring dan evaluasi yang kalian akan presentasi kemudian ditanya dan dievaluasi, itu seringkali Dewan Juri bertanya, bidang dari tim ini apa saja, prodi atau jurusannya apa saja, sesuai nggak sama idenya. Nah, poinnya nanti akan ketemu saat presentasi. Seringkali kalau nanti komposisi timnya itu tidak mendukung dengan idenya, bisa jadi poinnya akan dikurangi di bagian kekompakan tim. Gitu.
Lalu apa aja sih Mbak yang menjadi tolak ukur dari penilaian PKM? Oke, kalau menjadi tolak ukur ya, yang pertama kan kita tahapannya untuk membuat proposal PKM itu memang panjang sekali, beda dengan lomba isai atau KTI. Nah, yang pertama itu setiap tim wajib membentuk tim membuat proposal yang pertama, yang akan diajukan yang pertama tingkat fakultas dulu, akan difilter, akan di cross check, kemudian direvisi pada saat tingkat fakultas, kemudian akan di ranking dan dipilih. Kalau tahun kemarin kan saya yang menjadi koordinator PKM Center FMIPA itu hanya diambil 180 proposal, padahal FMIPA kemarin itu yang ngajukan kurang lebih 300 proposal. Itu benar-benar difilter untuk kemudian masuk ke tingkat universitas. Setelah universitas, baru setelah lolos dari universitas akan mendapatkan akun dan juga password untuk disubmit ke pusat atau Belmawa yang menyelenggarakan. Jadi tolak ukur penilaian dari PKM yang pertama kali yang akan menentukan lolos didanai atau tidaknya itu dari proposal awal yang teman-teman ajukan. Jadi silahkan maksimalkan untuk pembuatan proposalnya. Dari latar belakang yang diangkat itu urgent enggak permasalahan yang diangkat, kemudian solusi yang ditawarkan teman-teman ada impact-nya enggak, tepat mengenai sasaran permasalahan enggak, kemudian ada enggak poin plusnya atau inovasi atau nilai novelty. Nah, nilai novelty ini nilai keterbaruan dari teman-teman yang diajukan di proposal. Itu menjadi tolak ukur PKM didanai. Nah, setelah PKM teman-teman ini didanai, akan lanjut lagi, beda lagi tolak ukurnya. Bukan hanya di proposal, namun nanti akan ada laporan kemajuan. Teman-teman di sini memang banyak sekali nanti hal-hal yang harus dilengkapi untuk persiapan yang akan ke PIMNAS. Jadi setelah pendanaan, teman-teman wajib membuat laporan kemajuan. Kemudian setiap harinya mengisi logbook penelitian. Jadi kemajuan teman-teman, misal ada koordinasi tim, koordinasi dosen pembimbing, kemudian hari itu melakukan penelitian dan sebagainya, itu semuanya dicatat di dalam logbook dan akan dinilai pada saat monas eksternal. Kemudian memenuhi target luaran. Nah, target luaran ini masing-masing SKIM atau jenis PKM berbeda-beda. Kalau PKM M, PKM T, PKM KC, dan juga PKMK itu wajib membuat video pelaksanaan program, wajib membuat laporan kemajuan. Namun untuk PKMP, penelitian eksata maupun sosial humaniora itu wajib membuat artikel naratif review. Nah, itu wajib dibuat karena sebelum pelaksanaan monas eksternal yang dewan jurinya dari anggota penalaran Delmawa itu akan di cross check, akan disubmit. Nah, selanjutnya lanjut lagi, teman-teman tolak ukurnya di presentasi kalian saat monas eksternal. Nah, ini tanggal 1 sampai 14 Oktober ini sedang dilakukan monas eksternal. Nah, dari teman-teman HMI ya ada Dewida yang tergabung, kemudian ada Ilvia. Dewida hari ini yang presentasi monas eksternal. Nah, itu di monas eksternal ini yang menjadi penentuan teman-teman lolos tidaknya ke PIMNAS. Jadi banyak sekali tolak ukurnya dalam PKM dan setiap tahapannya akan berbeda. Kalau tahap awal dia didanai atau tidaknya itu tergantung dari proposal teman-teman. Kalau menuju PIMNAS-nya itu banyak sekali faktor, mulai dari laporan kemajuan, kemudian presentasinya bagaimana, dan sebagainya. Dan semua format penilaian bisa teman-teman lihat di pedoman PKM tahun 2020. Semuanya lengkap ada di sana. Gitu. Oke, silakan Kak Diba. Terus Mbak, kan seandainya ya kita itu sudah punya ide, kayak kita tuh mau bikin PKM tentang apa, kayak gitu. Lalu kayak bagaimana cara kita menuangkan gagasan kita yang berbentuk ide itu ke dalam bentuk tulisan, Mbak? Oke,
Kalau bagaimana caranya menuangkan ide ya, kalau sudah dapat nih idenya, oh tentang ini solusinya di latar belakang dari masalah ini. Nah, yang perlu diperhatikan, teman-teman idenya itu di SKIM atau jenis PKM yang mana. Setelah tahu jenis PKM yang teman-teman dapatkan dari ide tadi, itu kalian buka di pedoman PKM 2020, formatnya seperti apa. Misal untuk bab 1 itu nanti isi kontennya seperti apa, bab 2 seperti apa, bab 3 sampai referensi dan juga lampiran. Karena masing-masing jenis PKM ini format kepenulisannya berbeda. Dan karakteristiknya untuk PKM ini benar-benar saklek. Sakleknya itu nggak boleh di luar ketentuan dari pedoman PKM. Nah, ini administrasinya benar-benar dilihat untuk PKM ini. Kalau sudah tidak sesuai dengan administrasi, langsung dicoret walaupun idenya bagus. Jadi kalau sudah punya ide, tuangkan di gagasan sesuai format yang ada dalam pedoman PKM tahun 2020 ya, kalau yang terbarunya. Itu sesuai format, kemudian kalau teman-teman masih bingung dalam menuangkan ide, bisa sharing ke dosen pembimbing. Kan pastinya kalau mengajukan proposal kita harus punya dosen pembimbing juga kan. Nah itu bisa sharing, konsultasi, sering-seringlah biar dapat masukan yang banyak. Selain itu teman-teman juga bisa sharing ke kakak tingkat yang sudah berpengalaman. Jadi akan mendapatkan referensi yang banyak pula kalau banyak sharingnya juga. Gitu. Oh, tadi kan sempat membahas tentang dosen pembimbing, Mbak ya. Terus itu kayak bagaimana sih cara kita mendapatkan dosen pembimbing yang sesuai? Apakah ada tata cara khususnya atau cuma tinggal bilang aja kayak gitu, Mbak? Oke, kalau untuk mencari dosen pembimbing, saya sarankan harus menembusi atau menembak dosen pembimbing yang selinier dengan ide PKM kalian dan wajib prodi atau jurusan itu sesuai dengan ketua timnya. Misal saya dulu PKM pengabdian masyarakat terkait pengolahan susu. Saya nembaknya ke dosen kimia yang bergelut di bidang kekimia pangan. Nah, itu kan cocok. Nah, itu carilah dosen yang seperti itu. Kalau kalian masih bingung bagaimana cara nembusi dosen, kemudian disesuaikan dengan bidangnya seperti apa, nah itu bisa tanya-tanya ke kakak tingkat. Tuh. Nah, saya sarankan juga sebelum kalian nembusi atau ngomong ke dosen pembimbing, minta beliau untuk menjadi dosen pembimbing PKM kalian, kalian jangan bawa gelas kosong istilahnya. Jadi kalian sudah punya ide dulu apa, kemudian chat beliau atau ketemu langsung, bilang ide kalian ini Bu, insya Allah pasti dosen-dosen yang ada di FMIPA ya khususnya sangat mendukung sekali mahasiswa yang aktif di kepenulisan PKM. Pasti nanti kalau ada kurangnya di ide kalian yang kalian sudah dapatkan, itu pasti akan diarahkan yang lebih baik. Nah dulu saya pertamanya juga hanya membawa ide dulu, kemudian diarahkan lebihnya seperti apa, baru kepenulisannya. Seperti itu. Baik, Mbak. Terus gini, kita boleh nggak sih, Mbak, misalnya kita membuat proposal PKM yang lebih dari satu. Jadi mungkin kayak biar peluangnya lebih besar kayak gitu. Oke, pertanyaan bagus. Boleh sekali, asalkan yang nggak boleh itu dalam lebih dari satu proposal, ketuanya itu lebih dari satu. Maksudnya seperti apa? Misal si A, dia mengetuai atau menjadi ketua di 2 proposal. Nah ini nggak boleh. Yang boleh satu proposal hanya satu ketua. Jadi nama yang sama hanya boleh menjadi satu kali ketua. Namun dia juga bisa ikut PKM lain, tetapi dia sebagai anggota. Misal si A, dia mengajukan di PKM 3 bidang, yang satu menjadi ketua, satu menjadi anggota. Dia juga bisa nambah ikut ke PKM 5 bidang yang menjadi anggota. Nggak bisa dia ketua lagi, karena tadi di PKM 3 bidang sudah menjadi ketua. Itu.
Jadi misal satu tim 5 ya, nah ini bisa mengajukan 4, 3 bisa dengan ketua yang berbeda, masing-masing anggota timnya, nanti gantian. Nah semakin banyak proposal yang kalian ajukan, semakin banyak pula peluang kalian akan didanai. Namun proposal yang diajukan harus berkualitas. Seperti itu. Oh iya Mbak, apa namanya? Bisa nggak sih misalnya kita itu, apakah proposalnya itu harus berbeda bidang Mbak? Maksudnya kayak satunya PKM apa, satunya PKM apa, atau bidang apa saja boleh? Oke, pertanyaan bagus juga. Boleh beda bidang. Ketentuan wajibnya saat dia menjadi ketua harus sesuai bidangnya. Tidak boleh dia menjadi ketua namun tidak sesuai bidangnya. Misal saya menjadi ketua namun ide PKM yang saya angkat itu terkait teknologi, ke teknik, mengarah ke fakultas teknik. Nah itu nggak boleh. Yang boleh ketuanya tadi kalau idenya terkait teknik itu anak FT. Jadi boleh mengambil bidang yang lain, namun syaratnya jika dia menjadi ketua harus selinier dengan bidangnya. Contohnya banyak sekali siswa FMIPA yang menjadi anggota fakultas lain, misal fakultas teknik, dia membuat prototipe alat di PKMKC. Dia ikut anggota di FE yang ketuanya anak FE karena idenya kewirausahaan, menjual dan membeli. Nah itu harus selinier dengan ketuanya, bidangnya. Kalau dia menjadi anggota boleh ikut semuanya, tidak harus selinier dengan prodinya, program studinya. Seperti itu. Kak, Ya, mau bertanya, apa boleh misalnya kita ini kolaborasi dengan kakak kelas gitu, jadi anggotanya dari beragam tingkat gitu. Terima kasih. oke. Terima kasih pertanyaannya juga. Boleh sekali. Dan sangat disarankan selain tadi ya keanggotaannya dalam tim itu di berbagai bidang atau beda fakultas, juga sangat disarankan beda tingkatan dalam satu tim. Usahakan jangan satu tingkatan. Contohnya di tim saya, PKM tahun lalu yang didanai, itu ada angkatan 2016, ada angkatan 2017. Nah, untuk tim PKM yang didanai tahun ini itu cukup beragam. Jadi ada yang satu tim ada angkatan 16, 17, 18, 19, semuanya ada. Yang anggotanya 6 anggota. Nah, itu sangat disarankan nih. Jadi sharing ilmunya juga nanti masalah perkaderan juga untuk PKM tahun selanjutnya. Biar adik tingkat itu melanjutkan. Sama seperti saya, di tim saya kan kemarin ada yang kimia 2017. Nah, sekarang dia menjadi ketua yang didanai tahun ini dan mengajak angkatan 2018. Nah, salah satu fungsinya atau impact-nya itu selain sharing ilmu ya berbagi ilmu tiap tingkatan, juga kaderisasi untuk melanjutkan PKM tahun selanjutnya. Seperti itu. Baik, kepada saudari penanya, apa ada feedback? Udah Kak, udah jelas, makasih. Sama-sama. Terus, lalu Mbak, ketika kita sudah punya gagasan, lalu kayak bagaimana sih cara kita menemukan teman satu tim yang satu ide atau satu gagasan sama kita? Yang kayak kan disarankan untuk beda fakultas, beda tingkatan, itu bagaimana sih Mbak cara menemukannya? Oke, kalau tips dari saya ya, pahami teman-teman yang akan kalian rekrut menjadi anggota kalian. Nah, usahakan dia suka di bidang kepenulisan, karena PKM ini nanti basisnya ke kepenulisan, khususnya kepenulisan ilmiah. Nah, selain itu juga disesuaikan dengan kebutuhan ide kalian. Kembali lagi ke ide PKM saya yang kemarin ke PIMNAS, itu kan juga mengarah ke penjualan, juga mengarah ke pembuatan alat. Kan nggak mungkin digarap oleh FMIPA semua. Makanya saya menembusi teman di Fakultas Ekonomi dan juga Fakultas Teknik. Nah, kalian bisa memanfaatkan link di HMI. Dulu saya mendapatkan
anggota yang dari teknik itu dari link HMI angkatan 2016 Fakultas Teknik, namanya Mas Wayan. Dulu nggak kenal sama sekali, terus saya hubungi lewat chat, kemudian ketemu, saya paparkan ide saya seperti ini konsepnya, terus Mas Wayan nanti bagian apa membuatnya, misalnya rancangan alatnya sesuai dengan ide saya, konsepan saya. Nah itu impact-nya ya atau manfaatnya ikut HMI seperti itu salah satunya. Jadi yang semulanya nggak kenal, sekarang kenal, sudah seperti keluarga, dan silaturahminya sampai sekarang sangat baik dengan anggota-anggota saya yang PKM tahun lalu. Dan itu kemarin juga ada anggota saya dari organisasi ekstra lain pun tetap, walaupun organisasi yang lain, kita tetap sharing sesuai dengan visi misi PKM. Jadi silakan manfaatkan link yang ada. Jangan hanya terbatas di satu fakultas tersebut. Itu. Nah, kalau bisa, kalau kalian sudah menembusi anggota tim yang akan menjadi tim kalian, itu usahakan visi misinya sama. Target kalian apa nanti di PKM? Misal sampai lolos ke PIMNAS. Nah, itu usahakan visinya sama, karena kalau mengerjakan PKM sendiri itu sangat-sangatlah sulit. Jadi harus ditanya kesediaannya mereka untuk menjadi anggota kalian. Kalau sampai PKM ini lolos didanai, mau nggak kita berjuang bareng-bareng sampai ke PIMNAS? Atau targetnya sampai dapat medali dan sebagainya. Karena kalau tidak frekuensi, akan sulit ngerjakannya. Banyak sekali, karena saya ini ya tim PKM Center UM, banyak sekali adik-adik tim PKM yang tahun ini didanai, itu curhat ke saya karena anggota timnya yang tidak mau diajak kerjasama, curhat sampai nangis dan sebagainya, karena memang tanggungan di PKM itu banyak sekali. Kalau dikerjakan sendiri ya pasti berat, apalagi jika sudah lolos ke pendanaan menuju ke PIMNAS. Itu. Jadi harus hati-hati mencari anggota tim. Tipsnya tadi harus sevisi, menyukai kepenulisan, under pressure, kemudian sesuai dengan bidang yang dibutuhkan oleh ide kalian yang kalian ajukan. Itu. Kalau tips dari saya seperti itu. Terima kasih Mbak tipsnya. Baik, sebelum saya lanjutkan, barangkali bagi teman-teman yang ingin bertanya, bisa menuliskan saya ingin bertanya di kolom chat, dan nanti akan dipersilakan oleh moderator. Silakan bagi teman-teman yang ingin bertanya. Oke. Mungkin sambil menunggu saya ini ya, sharing pengalaman yang tahun lalu didanai. Ya, sambil menunggu siapa yang mau tanya di kolom chat. Nah, mungkin bisa jadi motivasi teman-teman. Kenapa sih harus ikut PKM? Salah satunya, manfaat yang bisa kalian peroleh untuk ikut PKM ini, kalian akan mendapat link baru, teman baru, kemudian akan dipercaya oleh dosen, lebih dekat dengan dosen, khususnya dosen pendamping kalian. Saya ikut PKM ini, dari ikut PKM ini, saya dipercaya oleh ketua jurusan, kemudian dekat sekali dengan wakil dekan 3 hingga sekarang, terus proyek-proyek beliau, kadang kalanya minta tolong ke saya, dan sebagainya. Nah, itu salah satu impact-nya PKM. Selain itu, selain ilmu ya, ilmu pasti, pengalaman pasti. Nah, jika pelaksanaan PKM ini dilakukan secara offline, kalian bisa mendapatkan, kalau lolos ke PIMNAS ya, jalan-jalan gratis. Tahun lalu itu diadakan di Bali, dan naik pesawat gratis pulang pergi. Dari ke Surabaya, ke Bali, balik lagi. Disangoni, gratis itu. Terjamin, di karantina di hotel di Batu. Nah, itu sebanding dengan usaha kalian. Itu banyak sekali manfaat yang akan kalian peroleh jika ikut PKM ini. Karena ini salah satu event yang kredibel dan bergengsi. Apalagi kalau tahun ini ya, PKM tahun ini, kalau kalian sampai lolos ke PIMNAS dapat medali, untuk teman-teman yang idenya selinier bidang kalian, kalian bisa bebas skripsi.
Itu peraturan tahun ini. Teman-teman bisa bebas skripsi dengan PKM. Tahun lalu itu saya kan karena pengabdian masyarakat PKM-nya itu bisa bebas KKN. Jadi KKN saya 4 SKS auto A, padahal saya nggak ikut KKN. Gantinya dengan saya lolos PIMNAS PKM pengabdian masyarakat, karena kan sama terkait pengabdian masyarakat sama dengan kegiatan KKN. Nah selain itu teman-teman jika didanai kemudian lolos PIMNAS dan mendapatkan medali, itu akan mendapatkan reward dari universitas. Nah ini yang jarang sekali teman-teman ketahui. Setiap medali emas itu bisa tiap orangnya dapat 10 juta loh ya, nggak main-main rewardnya. Karena memang perjuangannya besar sekali di PKN ini. Nah itu salah satu beberapa manfaatnya ya, bukan salah satu. Beberapa manfaatnya kalian ikut PKM. Dan sertifikatnya tentu akan menambah poin plus kalian jika jika lanjut ke S2 ataupun ke kerja, ke dunia kerja. Karena memang benar-benar diakui banget PIMNAS ini. Bahkan ada universitas yang hanya lolos PIMNAS, dia sudah bebas skripsi. Karena memang banyak sekali perjuangan. Gitu. Mungkin ini ada beberapa pertanyaan, Dek Adiba. Ya, ini karena sudah ada beberapa yang ingin bertanya kepada saudari Fatimah Soraya, dipersilahkan. Baik, terima kasih Kak Moderator atas kesempatan yang telah diberikan. Mau tanya nih Kak, untuk ide PKM ini kan itu idenya itu kan harus matang. Sementara kadang tuh kita itu ide yang muncul tuh kayak cuman masih di permukaan aja gitu, terus juga masih belum terprint kayak cuman hanya gambaran besar aja, dan itu tuh kan masih belum matang konsepannya. Nah itu biar kita terbiasa dengan ide-ide yang lebih matang yang benar-benar mempertimbangkan berbagai hal itu, gimana ya Kak? Oke, gimana Dek Adiba, langsung dijawab atau bagaimana sistemnya? Iya Mbak, silakan bisa langsung dijawab saja. Oke, kalau berbicara terkait kebiasaan bagaimana kita memunculkan ide yang sudah matang, nah ini bisa menjadi tips yang paling efektif, yaitu dengan cara kalian membaca referensi judul-judul yang PKM-nya didanai, baik di tahun 2020 maupun 2021. Insya Allah itu ada di websitenya Simbelmawa yang mengadakan, atau websitenya Kemendikbud. Nah, dari judul-judul referensi yang didanai itu teman-teman akan mendapatkan referensi judul-judul seperti apa sih yang menarik Dewan Juri di pusat sana, judul-judul seperti apa sih yang memiliki poin plus. Nah, itu bisa dijadikan referensi teman-teman untuk membuat suatu judul atau mengangkat suatu ide yang bisa membuat ketertarikan atau peluang didanainya besar. Nah, jika idenya sudah dapat, kemudian permasalahannya, konsepnya belum matang, nah itu bisa diatasi dengan sharing melalui dosen pembimbing ataupun kakak tingkat yang berpengalaman. Insya Allah akan diarahkan untuk idenya yang lebih matangnya. Nanti akan diarahkan, ini seharusnya ditambah ini, poinnya nanti akan lebih ngena, kemudian penekanannya di sini biar lebih matang dan sebagainya. Itu Dek Adiba. Ya baik, kepada saudari Fatimah, apakah ada feedback, baik tanggapan maupun pertanyaan lagi? Izin ngasih pertanyaan lagi ya Kak. Ya, silakan. Jadi kan terima kasih untuk jawabannya yang tadi, alhamdulillah sudah cukup membantu. Nah kalau misalnya terkait dosen pembimbing, ini misalnya kita ini bukan orang yang sering bergaul sama dosen ataupun belum jarang berinteraksi dengan dosen, bagaimana biar kita itu bisa mengetahui siapa dosen yang tepat untuk menjadi dosen pembimbing kita, dan juga bagaimana kita bisa menyampaikan ide itu dengan baik supaya dosen itu mau menerima kita. Terima kasih.
Oke, sama-sama. Langsung dijawab ya. Nah, problemnya ini sering sekali menjadi problem untuk mahasiswa yang kurang berinteraksi dengan dosen. Nah, ini bisa untuk nembak dosen yang sesuai ya, sesuai dengan ide kalian, bisa sharing dengan kakak tingkat. Kemudian bisa menembusi awal lewat chat, dan usahakan ini ya pada saat teman-teman menyampaikan ide dan juga mau menembusi komunikasinya ke dosen, itu usahakan secara langsung. Jadi chat dulu, janjian mau ketemu Bu, saya dari ini, chatnya yang sopan ya, karena kan kita mahasiswa berintelektual. Nama ini, salam nama ini dan sebagainya, kemudian maksud tujuannya apa, janjian, beliau kapan bisa. Nah, setelah beliau bisa, itu sampaikan pelan-pelan, kalau kalian ingin mengajukan PKM, ide kalian ini, kemudian timnya ini Bu. Insya Allah, saya jamin dosen yang ada di FMIPA pasti sangat support ke teman-teman yang interest ke PKM. Karena akan dari dosen pun mereka akan mendapatkan benefit. Kalau teman-teman juara, dosen juga dapat itu benefitnya. Ke dosen pembimbing juga dapat. Jadi saya jamin untuk dosen di FMIPA pasti support sekali bagi teman-teman yang interest di kepenulisan PKM. Nah, jika ada problem dosen yang nggak bisa dengan alasan beliau sibuk, nah teman-teman bisa meminta rekomendasi dosen lain yang bidangnya sesuai dengan ide teman-teman. Gitu. Jadi nggak apa-apa kalau kalian belum kenal dengan dosen, tiba-tiba minta janjian, terus komunikasi kalau ingin buat PKM Bu, atau Pak, kemudian minta tolong Bapak atau Ibu dosen pembimbing. Nggak apa-apa, itu harus kalian mulai. Walaupun kalian sebelumnya nggak deket. Sama kayak dulu, tahun lalu saya sangat tidak dekat sekali dengan Bu Irma, karena dulu dosen saya Bu Irma ya. Beliau bidangnya di kimia murni, sedangkan saya di bidang pendidikan kimia. Namun beliau bidangnya itu sama dengan ide PKM yang saya angkat. Nah, dari tidak kenalnya itu, kemudian memberanikan diri untuk komunikasi, dan alhamdulillah disambut baik. Sampai sekarang komunikasinya masih sangat lancar, sampai disuruh tidur ke sana, terus sangat dibantu, support 100%. Itu insya Allah pasti support dosen-dosen. Gitu, ya Adiba. Ya baik Mbak, atas penjelasannya. Bagaimana saudari penanya, apakah ada feedback? Siap, terima kasih banyak Mbak Indah dan Mbak Moderator buat jawabannya. Oke, sama-sama. Selanjutnya ke pertanyaan selanjutnya, bagi saudari Isti, dipersilahkan untuk menyalakan mikrofon dan menyebutkan pertanyaannya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selamat malam semuanya. Di sini saya ingin memberikan pertanyaan untuk Mbak Indah. Menurut Mbak, ada nggak sih tipe-tipe khusus, tipe ide khusus yang sekiranya tuh bisa untuk lolos di, setidaknya lolos waktu di itu aja deh, di fakultasnya gitu. Tipe ide yang seperti apa sih Mbak yang sebenarnya yang di PKM butuhkan itu kayak gitu. Terima kasih. Oke, sama-sama. Oke, kalau terkait ini ya, ide khusus yang sering kali diminati atau memiliki poin yang tinggi di penilaian proposal, itu adalah ide yang memiliki inovasi, yang pertama inovasi, yang kedua kebermanfaatan atau impact dari solusi yang kalian tawarkan atau dari ide yang kalian angkat. Itu memiliki kebermanfaatan, baik oleh mitra kebermanfaatannya atau bagi masyarakat. Nah, ada inovasi, ada kebermanfaatan, dan juga ada poin novelty atau keterbaruan. Jadi sebelumnya itu belum pernah ada, atau sebelumnya sudah pernah ada, namun ada keterbaruannya.
bidang keterbaruannya, ada sisi keterbaruannya. Misal ada obat penghantar untuk menstimulasi obat kanker, misal itu. Kemudian kalau ada juga untuk drone kan sudah banyak ya. Nah kemarin itu untuk PKM tahun ini ada yang idenya itu dia drone, namun drone-nya itu bisa navigasi kebakaran, kemudian ada penebangan liar, itu bisa diintegrasikan dengan program yang bisa mengindikasikan apakah di hutan itu terjadi kebakaran dan juga penebangan liar. Nah biasanya kita drone hanya untuk foto, untuk pengambilan video dari jangkauan udara kan. Nah itu ada poin plusnya, ada novelty keterbaruannya. Nah ide-ide seperti itulah yang poinnya tinggi, yang sering kali didanai di PKM. Khususnya kan kalau didanai, poin atau tolak ukurnya kan di proposal yang dibuat. Nah ide-ide semacam itulah yang menarik para reviewer atau Dewan Juri Nasional. Tuh. Ya, Adiba silakan. Ya, baik. Kepada saudari penanya, apakah ada feedback? Baik, terima kasih moderator. Ada feedback sedikit, Mbak. Jadi misal saya pengen membuat suatu aplikasi, yaitu kayak dia tuh bisa memberikan informasi kepada konsumen, dari petani kepada konsumen, seperti kayak komoditas apa aja sih yang si petani ini punya, pokoknya yang berkaitan dengan komoditas hasil pertanian dari suatu desa, misalnya kayak gitu. Berarti itu kan berkaitan tentang aplikasi ya Mbak. Tetapi di sini aplikasinya itu apa ya, belum ada perwujudan aplikasinya. Jadi tuh kayak baru prototipenya gitu Mbak, prototipenya baru kayak gitu. Apakah hal-hal yang seperti itu tuh lebih baik jangan diikutkan atau tunggu aja dulu ada aplikasi yang punya wujud dulu, atau itu kan kalau yang aku bilang tadi tuh baru kayak semacam ide tapi udah ada desain dan lain-lainnya tapi belum ada produk yang dihasilkan berupa aplikasinya kayak gitu Mbak. Jadi itu mending kayak gimana? Terima kasih. Oke, sama-sama. Ya kalau permasalahan seperti itu ajukan saja dan sangat-sangat disarankan diajukan. Jadi PKM ini saat kalian mengajukan proposal tidak harus produk kalian sudah jadi. Nah, dalam pembuatan ide itu direalisasikan pada saat proposal kalian didanai. Jadi pada saat merealisasikan ide itu pembiayaannya ya dari pembiayaan dikti. Jadi setelah proposal didanai, tidak harus, dan kebanyakan proposal-proposal yang diajukan di tahap pertama di PKM itu masih berupa konsepan ide. Namun konsepan ide yang sudah matang dilengkapi dengan desain-desain konsepannya seperti apa. Misal membuat aplikasi. Nah, konten di aplikasinya itu seperti apa? Misal fitur-fitur menunya itu seperti apa? Nah, itu kan konsepannya sudah matang, juga detail. Kemudian cara kerjanya gimana? Nah itu syarat utamanya di proposal, nggak harus sampai ke produk yang sudah dibuat. Nah produk yang sudah dibuat itu akan dikerjakan pasca pengumuman pendanaan PKM. Jadi sangat-sangat dianjurkan dan diperbolehkan ide yang tadi diisi sampaikan ya untuk diajukan di pendanaan PKM. Namun ini ya saya informasikan untuk PKM tahun ini kan memang berbeda sekali dengan PKM tahun sebelumnya. Karena tahun ini kena pandemi COVID-19, itu PKM tahun ini setelah mereka didanai, mereka nggak boleh buat prototype atau nggak boleh buat aplikasi. Mereka hanya sebatas pembuatan mock-up secara keseluruhan dari desain konsepan aplikasi. Dan pendanaannya pun kemarin itu maksimal hanya 5 juta, yang seharusnya di PKM sebelumnya mencapai 12,5 juta. Nah kemarin saya kan 10 juta. Nah tahun ini maksimal hanya didanai 5 juta, karena memang kondisi COVID-19 yang kita tidak boleh membuat aplikasinya. Kita tidak boleh melakukan penelitian secara langsung. Memang tahun ini PKM-nya benar-benar istimewa. Jadi gitu ya Deisti, harus dipahami dulu kalau PKM pendanaan
atau pengajuan proposal awal itu tidak harus dan tidak diwajibkan prototipenya jadi. Nanti malah rugi ke timnya. Nah, kalian kan berarti kalau sudah jadi aplikasinya, pendanaannya kan dari tim sendiri. Seharusnya itu dilakukan pasca pendanaan menggunakan uang yang sudah diberikan oleh Dikti untuk implementasi ide kalian. Itu. Baik, terima kasih. Dari saudari penanya, apakah ada pertanyaan, apakah ada feedback? Baik, terima kasih Mbak Indah. Terakhir Mbak, waktu Mbak bikin yang di desa Kemiri, yaitu itu berapa lama Mbak dari mulai ide sampai hasilnya tuh kira-kira frekuensi waktunya berapa bulan? Terima kasih. Oke, sama-sama langsung saya jawab ya. Karena saya pendanaannya kan tahun lalu, tahun 2019 sebelum adanya pandemi COVID-19. Jadi saya mulai penyusunan proposal, pembuatan proposal itu Desember 2019. Karena di seleksi tingkat fakultas, universitas, dan penguploadannya ke nasional itu Desember 2019. Kemudian setelah membuat proposal, itu saya tidak mengerjakan apa-apa lagi, menunggu pengumuman didanai. Kalau tidak salah itu tahun lalu pengumumannya bulan Maret 2019. Nah, setelah didanai pengumuman, baru tim saya follow up kembali untuk merealisasikan ide saya. Karena ide saya di pengabdian masyarakat ya, jadi bolak-balik ke Desa Kemiri. Desa Kemiri Kabupaten Malang itu pelaksanaan sampai bulan Juni. Dari Maret, April, Mei, Juni. Kurang lebih selama 4 bulan pelaksanaan. PKM Pengabdian Masyarakat kemarin itu implementasinya sampai 12 kali pelatihan. Sampai menuju ke PIMNAS itu bulan Juni kita Monas eksternal, kita presentasi, tanya jawab, di juri ya, ada juri dari ITS sama ITB kalau nggak salah kemarin UN itu untuk menilai. Nah setelah itu saya sudah sama tim nggak mengerjakan apa-apa lagi, menunggu pengumuman menuju PIMNAS. Kalau nggak salah tahun lalu itu pengumumannya bulan Juli. Nah baru setelah pengumuman lolos PIMNAS, dan alhamdulillah tim saya lolos PIMNAS. Nah, itu baru mengerjakan lagi untuk persiapan ke PIMNAS bulan Agustus. Jadi memang perjuangannya di PKM itu lama dan juga banyak. Makanya reward yang kalian peroleh itu sebanding dengan usaha kalian. Nah, untuk PKM tahun ini, itu timeline-nya, kan pengajuan proposal itu kalau tidak salah bulan Desember ya, Desember tahun 2019. Kemudian pengumumannya itu baru awal bulan Agustus kemarin kan. Nah ini bulan Oktober itu pelaksanaan Monas eksternal. Jadi setelah didanaikan Agustus, September, Oktober. Nah pelaksanaan kurang lebih itu hanya 2 bulan untuk tahun ini. Kalau tahun sebelumnya itu kurang lebih 3-4 bulan. Tapi kalau tahun ini kan berbeda karena ada kondisi pandemi COVID-19. Nah, itu hanya 2 bulan pelaksanaan. Kemudian sampai tanggal 14 Oktober ini kan pelaksanaan Monas eksternal, penentuan ke PIMNAS apa enggak. Nah, pengumuman PIMNAS itu akhir bulan ini, bulan Oktober. Kemudian ke PIMNASnya bulan November, akhir bulan November. Nah itu, PKM ini jangkanya lama, beda dengan kita ikut lomba isai, ikut lomba KTI, lomba debat, yang mungkin kurang lebih kita persiapan hanya sebulan lah maksimal. Nah ini beda dengan PKM, hingga maksimal 6 bulan bisa jadi pelaksanaannya. Namun rewardnya, impact-nya ke kita atau benefit-nya itu sebanding dengan apa yang kita perjuangkan, apa yang kita usahakan, sebanding sekali. Baik reward yang berupa materi, link, manfaat, ilmu, pengalaman, banyak sekali itu sebanding dengan usaha kita. Gitu. Ini ada feedback lagi, De Adiba. Terima kasih Mbak Indah atas pemaparannya yang super jelas dan bermanfaat. Bagi saudari penanya, apakah ada feedback? Iya, terima kasih Mbak Indah. Sudah cukup. Terima kasih moderator. Ya, sama-sama. Lalu, ada lagi pertanyaan dari
Chandra. Silakan bagi Saudari Chandra untuk menyalakan mikrofonnya dan bertanya. Iya, baik. Terima kasih atas waktunya. Jadi, aku mau nanya nih, Mbak. Kan tadi kan ada PKM 3 bidang sama PKM 5 bidang kan. Nah, itu tuh peluang lolosnya itu besaran yang mana, Mbak? Apa PKM 3 bidang itu, apa PKM 5 bidang, apa sama-sama, sama peluang lolosnya itu sama? Kayak gitu. Oke, terima kasih pertanyaannya. Langsung saya jawab ya. Di UM, langganannya untuk peluang terbesar lolosnya itu di PKM 5 bidang dibandingkan PKM 3 bidang. Nah, tahun ini itu PKM 3 bidang di UM yang didanai itu hanya 6 jumlahnya. Dari berapa ya? Dari 30-an proposal yang kita ajukan. Memang kuantitasnya tidak sebesar dengan jumlah atau kuantitas PKM 5 bidang yang kita ajukan. Karena memang peluangnya atau kuantitas dari pusat untuk didanai di PKM 3 bidang itu perbandingannya 1:5 antara PKM 3 bidang dan PKM 5 bidang. Jadi saran saya bisa ikut PKM 3 bidang, bisa ikut PKM 5 bidang, namun banyak atau fokuskan di PKM 5 bidang. Karena peluangnya sangat besar sekali di PKM 5 bidang. Nah, tahun ini UM didanai sejumlah 84 proposal atau 84 tim dari tahun sebelumnya yang hanya didanai sejumlah 36 tim. Dan lagi-lagi alhamdulillah ya, FMIPA itu tertinggi dari seluruh fakultas yang ada di UM yang didanai. Kalau tahun kemarin itu 17 proposal dari 36, tahun ini 29 proposal didanai dari FMIPA dari 84 proposal. Jadi fakultas lain itu hanya kebagian 8, hanya kebagian 10 tim yang didanai, 9 tim, namun di FMIPA ini 3 kali lebih banyak ya, sejumlah 29 proposal. Jadi sangat berpotensi atau peluang lebih besarnya itu di PKM 5 bidang untuk didanainya. Seperti itu. Oke, silakan Di Adiba. Baik, kepada saudari penanya, apakah ada feedback? Ya, terima kasih. Pertanyaannya sudah terjawab. Terima kasih, Mbak Indah. Sama-sama. Lalu ada lagi satu pertanyaan lagi dari Zainal Abidin. Silakan Zainal. Assalamualaikum Nyalakan warahmatullahi mikrofonnya dan wabarakatuh. Terima kasih Mbak Moderator karena sudah mempersilakan saya untuk mengutarakan pendapat. Halo Mbak Indah, lama nggak ketemu. Hai. Mau tanya nih Mbak, dari pengalaman aja ya. Kalau misal kan tahun kemarin itu saya mencoba untuk mengirimkan proposal dan alhamdulillahnya itu bisa sampai fakultas saja. Dan kemarin itu untuk ke univnya itu nggak bisa karena ada persyaratan yang tidak tidak ada. Itu karena dosen pengampunya itu belum terdaftar. Itu apakah bisa untuk tahun ini diajukan kembali? Terima kasih. Oke, sama-sama. Nah, ini ya banyak problem yang seperti itu. Dan boleh sekali proposal tahun sebelumnya yang belum didanai diajukan lagi di tahun selanjutnya. Namun ini harus dilakukan evaluasi. Misal, kalau evaluasi tahun sebelumnya kenapa nggak sampai lolos ke universitas karena dosen pengampunya yang belum terdaftar di Dikti. Nah, itu silakan kalian evaluasi dari hal itu di tahun ini ya, untuk pengajuan tahun 2021, itu cari dosen yang sudah didaftarkan di Dikti. Kemudian juga dilakukan evaluasi terkait konten di proposal kalian. Sudah mantap belum? Kemudian penekanan di kebermanfaatannya sudah belum? Kemudian inovasi atau nilai novelty atau keterbaruannya sudah nampak belum?
Nah, itu wajib dikaji ulang, dievaluasi, dan diperbaiki, dan silakan diajukan kembali. Nah, saran saya pada saat pengajuan kembali itu dengan judul yang lebih menarik, jangan sama persis. Karena kemarin ya, karena kan saya jadi tim PKM Center UM. Nah, pada saat penguploadan laporan kemajuan kemarin kan saya bisa ngecek ini akun seluruh 84 tim. Nah, itu kemarin saya temukan di FIP, Fakultas Ilmu Pendidikan. Dia tahun lalu itu mengajukan proposal dengan ide yang sama yang sekarang didanai. Namun tahun lalu dia tidak didanai. Dan tahun ini dia mengajukan kembali dengan ide yang sama, namun ada keterbaruan ya dari evaluasi tahun sebelumnya dan dengan judul yang lebih menarik. Dan itu alhamdulillah didanai. Dan sering sekali mahasiswa yang melakukan itu. Dan terbukti lebih efektif. Jadi tidak lagi menulis dari awal. Kalau menulis dari awal dengan ide baru kan mulai dari nol lagi. Namun kalau mengambil ide proposal tahun lalu, itu kan kalian sudah punya bekal untuk lebih diperbaiki, jadi tidak dimulai dari nol. Itu lebih memudahkan sekali, lebih efektif seperti itu. Dan sering sekali mahasiswa menggunakan ide-ide yang pernah diikutkan di KTI, lomba isai, diikutkan ke PKM. Nah, itu sering sekali. Nah, manfaatnya mereka tidak menulis lagi dari nol, jadi sudah punya bekal, tinggal nambahi apa yang kurang, penekanan apa yang kurang, biar bisa menarik para dewan juri di tingkat nasional sana. Gitu. Silahkan, Ya Adiba. Ya, kepada saudara penanya, apakah ada feedback? Feedback sedikit ya, Mbak. Kemarin kan PKMM kan, itu kan pada saat proposalnya itu ditampilkan surat surat dari mitra gitu loh Mbak, untuk dijadikan mitra dalam PKM kita. Apakah itu untuk misal tahun ini mau diajukan lagi itu diperbarui? Kan kemarin itu suratnya itu per 2019 karena saya datang ke sana dan meminta tanda tangannya itu di tahun 2019. Terima kasih. Oke, sama-sama. Jadi wajib diperbarui karena kan di sana tercantum tanggalnya, tanggal memintanya itu kapan. Kemudian juga tercantum judul, apalagi kalau nanti judul teman-teman yang diajukan di tahun berikutnya itu berbeda, kan harus diganti. Dan seringkali pasti ada format terbaru. Misal ada tambahan redaksi apa di lembar pengesahan. Nah, itu berkaca dari 2019 di surat lembar pengesahan mitra, karena di PKMM sama PKMT itu wajib ada lembar mitra, kerja sama mitra. Nah, itu antara format tahun 2018 sama format 2019 itu ada redaksi tambahan. Jadi tidak sama. Dan wajib sekali itu lembar pengesahan mitra ya atau lembar kerjasama mitra diperbarui sesuai dengan tahun atau waktu pengajuan proposal kalian. Gitu. Terus Terima silakan kasih Mbak Ida. Baik, kepada sama. ya, sama-sama. Alhamdulillah sudah hadir. Kepada teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya? Silakan untuk menulis saya ingin bertanya di kolom chat. Silahkan. Nah ini ya dari ada tanda love dari Ida. Nah ini salah satu perwakilan dari kader HMI yang tahun ini PKM-nya didanai. Jadi ada Ida dan juga Ilvia. Nah ini bisa menjadi acuan semangat teman-teman kalau kader HMI itu juga bisa berprestasi melalui jalur PKM. Nah, sama kayak tahun saya itu kader yang ikut siapa ya? 2 sepertinya. Ada kakak tingkat dari jurusan apa saya lupa. Namun yang sampai ke Pimnas itu hanya saya. Masa kalah dengan organisasi sebelah yang 2 tahun saya itu. itu bisa menjadi pematik kalian, pematik semangat untuk membuktikan bahwa HMI ini tidak hanya berbicara
politik, namun juga bisa berprestasi salah satunya di bidang PKM yang benar-benar kredibel dan manfaatnya banyak sekali yang bisa diperoleh. Nah, tahun lalu ini bisa jadi semangat teman-teman ya. Tahun lalu PKM didanai terbesar itu ada di tim saya 10 juta. Yang lain hanya 8, 6, 7. Nah, itu bisa pemantik teman-teman. Kalau saya bisa, teman-teman di sini, adik-adik di sini pasti bisa. Bisa lebih baik dari saya. Nah, kemarin itu PKM Pengabdian Masyarakat yang didanai di UM itu hanya berjumlah 4. Yang lolos ke PIMNAS itu hanya tim saya. Padahal ada tim yang tahun 2018 itu sudah pernah ke PIMNAS. Sedangkan saya kan pemain baru, tahun 2018 kan belum pernah ke PIMNAS. Namun tim itu kalah dengan tim saya. Yang lolos ke PIMNAS adalah tim saya dari 4 itu. Nah, itu bisa menjadi motivasi teman-teman. Kalau saya bisa, kenapa teman-teman nggak bisa? Pasti bisa dan bisa lebih baik dari saya. Gitu sih. Oke, silakan Dek Adiba. Baik Mbak, kalau gitu saya ingin bertanya. Apabila proposal kita itu didanai, apakah nanti itu ada laporan pertanggungjawabannya Mbak di akhir? Oke, wajib ada. Jadi ada 2 jenis laporan, ada 3, ada 4 jenis laporan pertanggungjawaban penggunaan dana. Yang pertama itu laporan kemajuan. Laporan kemajuan ini kalian kerjakan hingga ke Monas eksternal. Jadi kemajuan dari tim itu sudah progresnya merealisasikan idenya itu sudah sampai mana. Nah, itu dilaporkan di laporan kemajuan. Kemudian penggunaan dananya itu sudah sampai mana. Nah, itu dilaporkan di laporan kemajuan dan laporan keuangan. Juga dicek logbook. Logbook itu berisi catatan harian yang tim lakukan. Jadi setiap hari harus setor laporan apa yang dilakukan oleh tim. Misal hari ini ada diskusi tim, kemudian diskusi dengan dosen pembimbing, ada latihan presentasi. Nah, itu wajib ditulis di akunnya Sindelmawa. Nanti kalau teman-teman didanai akan memiliki akun Sindelmawa. Di sana nanti akan tersedia menu untuk upload laporan kemajuan, logbook, laporan keuangan. Jadi semuanya detail laporan pertanggungjawabannya. Jadi nggak boleh main-main kalau nanti PKM-nya teman-teman sudah didanai. Jadi ada pertanggungjawaban yang secara rinci, bukti-buktinya, kwitansi. Kalau penggunaan dana ya harus ada bukti kwitansinya. Wajib itu di penggunaan dananya. Seperti itu. Oke, silakan Mbak Adiba. Baik Mbak. Ini kepada teman-teman, ini mumpung ada pemateri yang udah sangat berpengalaman di bidang PKM, ayo silakan bertanya, mumpung ada fasilitasnya, silakan untuk mengetikkan saya ingin bertanya di kolom chat, nanti akan dipersilahkan oleh moderator. Oke, sambil nunggu ya, mungkin ini bisa mematik semangatnya teman-teman dengan saya menampilkan video tampilan ini menuju PIMNAS pada tahun 2019. Ini bisa menjadi pematik semangat teman-teman. Slide share-nya sudah terlihat belum? Sudah terlihat slide share-nya atau masih loading? Ini saya pakai akun PKM Center Admita ya. Oke, terlihat kita Mbak, maksudnya tapi belum muncul apa yang mau dilakukan. Oke, ya. Nah, ini gambaran PIMNAS tahun 2019. Nah, ini bisa menjadi semangatnya teman-teman, adik-adik. Suaranya terdengar nggak? Terdengar? Terdengar, Mbak. Terdengar, Mbak. Suaranya hilang, Mbak. Benar ya.
Sekarang terdengar nggak? Belum, Mbak. Terdengar? Ya, Itu gambaran PKM tahun lalu ya yang menuju PIMNAS ke Bali. Nah, mengapa rewardnya di PKM ini sangat besar ya? Kalau mendapat medali, kita membawa pulang medali itu sampai per orangnya bisa dapat 10 juta. Karena memang prosesnya menuju ke PIMNAS untuk mendapatkan medali itu sangat panjang dan sangat banyak sekali tuntutan-tuntutan yang harus dipenuhi dan peluangnya dari puluhan ribu proposal yang diajukan setiap universitas perguruan tinggi di Indonesia itu yang didanai hanya 10%-nya. Jadi misal 10.000 yang didanai itu hanya 1.000. Kemudian dari pendanaan itu menuju ke PIMNAS juga diambil 10%-nya. Jadi misal kalau pendanaannya 1.000, maka yang lolos ke PIMNAS itu hanya 100 tim. Makanya kan memang benar-benar bergengsi dan juga perjuangannya memang benar-benar ya berat juga ya, tergantung nanti persepsinya seperti apa. Makanya ada beberapa universitas yang mahasiswanya lolos ke PIMNAS saja itu dia bisa bebas skripsi karena memang sangat-sangat kredibel. Event ini langsung diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan semua universitas berjuang di sana. Wajib ada perwakilan setiap universitas yang ada di Indonesia, mulai dari Sabang sampai Merauke. Jadi sangat disayangkan kalau teman-teman sudah menjadi mahasiswa belum pernah mencoba per-PKM-an. Ini sangat disayangkan sekali karena ikut event ini kalian gratis, beda dengan ikut ISAI atau KTI yang biasanya membayar 60.000 bahkan hingga 100.000. Tapi rewardnya yang didapatkan tidak sebanding dengan di PKM ini. Nah, kalau di PKM kalian gratis daftarnya, nggak dipungut biaya. Bahkan kalau kalian didanai nanti mendapatkan uang untuk merealisasikan ide ini. Beda di KTI, kalau kalian masuk ke finalis, kalau untuk merealisasikan ide kalian, biayanya itu dari biaya kalian sendiri. Beda PKM, PKM didanai langsung dari Kementerian Pendidikan. Kemudian lolos ke PIMNAS, kalian akan diajak jalan-jalan, sudah nggak usah mikirkan transportasi, makan, penginapan, semuanya terjamin, dapat pesangon. Setelah ke PIMNAS yang di Bali kemarin, diajak jalan-jalan di ini tempat wisata Bali. Jadi banyak sekali benefit yang akan diperoleh. Jadi emang sekali jika kalian menjadi mahasiswa kurang lebih selama 4 tahun belum bisa menikmati PKM. Jadi silahkan, khususnya adik-adik yang masih semester baru ya, tahun 2018, tahun 2019, 2020 khususnya, kan masih punya kesempatan untuk mengajukan proposal. Tuh, akan banyak sekali manfaat yang bisa kalian peroleh untuk ikut PKM ini. Gitu. Mbak, apakah ada
syarat maksimal kayak angkatan berapa sih yang boleh ikut PKM atau syaratnya cuman kayak yang penting mahasiswa aktif seperti itu. Oke, kalau syarat maksimal ya biasanya dia di semester akhir sebelum dia melakukan wisuda. Nah, sering kali, misal angkatan Mbak ya, tahun 2016 kan pengajuannya pada tahun 2019 dulu. Dulu kan saya masih semester 7. Namun pada saat pengumuman pendanaan, saya kan sudah semester 8. Nah, ada banyak kasus yang dia menjadi ketua dan sudah didanai, namun dia kondisinya itu dia sudah lulus, sudah melakukan sidang. Ada juga kondisinya yang sudah kerja. Nah, itu kalau memang tim atau ketuanya yang bersangkutan itu yang sudah lulus dan sebagainya masih mau berjuang di PKM, KTM, nah kalau kalian sudah lulus, nanti ya kalian akan mengalaminya, KTM kalian akan diplong. Plong itu akan dibolongi sebagai penanda kalian kalau kalian itu sudah bukan mahasiswa, sudah alumni. Nah, kalau tadi kejadiannya seperti itu ya, ketua timnya atau anggota timnya itu sudah lulus, KTM-nya dibolongi. Kalau kalian masih mau effort atau usaha berjuang di PKM, KTM kalian akan dibuatkan kembali. Jadi untuk syaratnya itu mahasiswa yang belum melakukan wisuda, belum lulus, namun juga rentang waktunya kurang lebih 4 tahun. 4 tahun itu sudah maksimal. Jadi angkatan 2018 2016 ya, kalau tahun ini PKM pendanaan tahun ini itu sudah maksimal. Karena kan akan tercantum di biodata pusat Belmawa, kalau tahun ini kan Kemendikbud. Nah, akibat kejadian seperti itu 2016 yang mengajukan kemudian sekarang kondisinya sudah lulus, itu banyak yang diganti baik anggotanya maupun ketua karena dia sudah tidak ada keinginan untuk effort atau berjuang di PKM. Seperti itu. Oh, berarti boleh Mbak, misalnya kita udah mengajukan proposal, lalu tengah-tengah penggantian anggota gitu, boleh? Boleh sekali. Dan itu disarankan jika memang kondisi tim atau anggotanya dia tidak mau diajak kerjasama untuk berjuang bareng-bareng di PKM. Karena kalau kalian kondisinya sudah didanai, namun kondisi timnya itu nggak mau diajak lari untuk mengerjakan PKM ini, maka dari PKM Center UM maupun dari dosen penalaran UM itu lebih baik ganti anggota. Nanti bisa administrasinya diganti pada saat kalian lolos ke PIMNAS. Nah, di FMIPA kemarin pada tahun Mbak itu kejadian di Kerabatani, ada DWDAT, itu biologi 2018, dia menggantikan anggota dari kimia 2016, dari timnya Kerabatani anak FT. Itu boleh sekali mengganti, karena kalau tidak segera diganti akan merugikan timnya yang mau maju. Karena kalau didanai kan effort yang dibutuhkan besar untuk menuju ke PIMNAS. Kalau ada anggota yang bermasalah, lebih baik gitu. Oh ya Mbak, ini ada titipan pertanyaan dari adik-adik maba. Nah, kan jadi kira-kira langkah awal yang paling awal dalam pembuatan PKM itu seperti apa ya, Kak? Gitu, Mbak. Oke, ini titipannya adik mabanya ada di forum ini apa di luar forum ini? Tadi dia join tapi sudah left forum. Oke. Kan ada. Nah, untuk langkah awal kalian mau mengajukan PKM, kalian harus punya ide. Ide yang mau diangkat, yang mau dibuat, dituangkan idenya dalam bentuk proposal. Jadi yang pertama kalian harus punya ide, yang kedua harus menentukan jenis PKM dari ide yang kalian peroleh. Selanjutnya jika kalian sudah tahu jenis PKM, misal PKM kewirausahaan atau PKM pengabdian masyarakat atau PKM penelitian, itu sudah diperoleh, idenya sudah peroleh, silahkan menembusi dosen pembimbing. Komunikasi ke dosen pembimbing,
menargetkan dosen pembimbing yang sesuai dengan ide kalian. Mau nggak beliau? Kalau sudah fix dosen pembimbingnya, baru mulai menyusun proposalnya, menulis proposalnya untuk diajukan. Mulai dari tingkat fakultas, universitas, sampai tingkat pusat. Diupload di Belmawa, akun SIM Belmawa. Seperti itu. Di langkah awal, wajib punya ide. Tahu jenis PKM yang akan diajukan apa, mencari dosen pembimbing, setelah ketiganya clear, baru mulai penyusunan proposal. Setelah proposal disusun, baru bisa kita ajukan untuk ikut seleksi di tingkat fakultas, universitas, dan juga tingkat pusat. Gitu. Baik, Mbak. Jadi, saya pengen tanya nih, Mbak, kalau pengalamannya Mbak Indah sendiri, ketika Mbak Indah itu PKM-nya didanai, itu apakah Mbak pertama kalinya pengalaman dalam membuat PKM atau sudah pernah sebelumnya, Mbak? Oke, kalau dari saya sendiri ya, dari pengalaman pribadi untuk PKM yang didanai itu baru pertama kali tahun 2019 kemarin. Dan alhamdulillah pengalaman pertama didanai langsung tembus ke PIMNAS. Nah, ini bisa menjadi motivasi khususnya untuk Dek Wida sama Dek Iltia ya, yang tahun ini PKM-nya didanai. Itu jangan kalian pesimis sama teman-teman yang sebelumnya sudah pernah menuju ke PIMNAS. Karena walaupun pemain baru yang sebelumnya belum punya pengalaman ke PIMNAS, itu bisa jadi kalian punya peluang besar atau kesempatan besar langsung menuju ke PIMNAS. Sama halnya seperti saya. Pengalaman pertama saya didanai tahun 2019 dan pengalaman pertama juga saya sampai ke PIMNAS. Nah, itu luar biasa sekali perjuangannya, manfaat yang diperoleh, kemudian kekeluargaan dari tim saya sendiri sampai dipercaya oleh dosen-dosen kimia yang basisnya di bidang penalaran ya seperti Bu Evi, Bu Irma, kemudian Pak Selaku ketua jurusan diarahkan seperti ini, kemudian WD3 sampai WD3 wakil dekan 3. Dan lanjut diamanahi menjadi koordinator PKM Center FMIPA yang diamanahi untuk mengkader adik-adiknya biar juga punya pengalaman di bidang PKM yang minimal sama dengan saya bahkan bisa melampauinya. Dan sekarang lanjut lagi diamanahi menjadi tim PKM Center di UM, tingkat universitas. Itu pengalaman yang luar biasa ya, salah satu pengalaman ikut kompetisi yang luar biasa itu PKM. Itu pengalaman saya. Jadi jangan berkecil hati kalau tahun sebelumnya belum didanai, itu kalian punya peluang besar tahun berikutnya akan didanai. Bahkan bisa jadi pengalaman pertama kalian didanai bisa langsung menjadi pengalaman pertama kalian masuk ke PIMNAS. Itu sebanding dengan usaha yang kalian lakukan. Gitu. Baik, saya tawarkan sekali lagi kepada teman-teman yang ingin bertanya, bisa menuliskan saya ingin bertanya di kolom chat, nanti akan dipersilakan oleh moderator. Bisa tanya-tanya, nah ini di Adibah ada nggak mahasiswa baru yang ikut forum ini? Kalau mahasiswa baru, dilihat-lihat, ada Mbak? Ada. Itu mungkin bisa tanya untuk adik atas nama siapa. Mumpung ini ya, kesempatan besar sekali khususnya untuk mahasiswa baru. Mahasiswa masih semester awal untuk mencoba mengajukan proposal. Jadi kan kalian akan memiliki pengalaman. Menulis proposal di PKM itu seperti apa? Nah, bisa jadi kalian jadikan bekal untuk tahun berikutnya kalian mengajukan kembali. Karena jika kalian tidak mencoba, ya kalian nggak bakalan bisa. Gitu. Ya, silakan bagi teman-teman mahasiswa baru, barangkali yang ingin bertanya, atau saya tunjuk aja ini. Baik, Kak. Wah, Ini ya, ada silakan. kolom chat. Silakan. Kamu nanya.
ini proposalnya tuh proposal PKM itu hampir sama karya ilmiah atau beda gitu. Terus cara atur waktunya kan kakaknya bilang tadi untuk PKM ini full 6 bulan untuk persiapannya. Gimana cara ngatur waktunya sama kuliahannya? Malum masih maba, Mbak. Makasih. Sama-sama. Oke, sama-sama. Ini ya, kalau terkait PKM dengan kompetisi-kompetisi lainnya, salah satunya karya tulis ilmiah itu berbeda. Perbedaannya yang pertama tentunya di format. Format antara PKM dan juga KTI atau IC yang basisnya juga karya ilmiah ya, itu berbeda. Nah, di PKM sendiri dia memiliki karakteristik di bagian format dan itu bisa Adik lihat di pedoman PKM tahun 2020. Itu semuanya lengkap ada di sana. Bisa langsung ngetik di Google pedoman PKM tahun 2020. Nanti bisa di-download filenya dalam bentuk PDF. Itu semuanya formatnya bidang PKM yang 5 bidang, 3 bidang semuanya ada di sana. Nah, yang kedua terkait pembagian waktu. Nah, pembagian waktu ya tadi kan memang pelaksanaannya 6 bulan. Namun itu tidak full. Tidak full. Jadi ada pembagian misal di tahap pertama kan pengajuan proposal. Nah, setelah kalian mengajukan proposal kan kalian ada selang waktu yang tidak melakukan apa-apa sambil menunggu pengumuman pendanaan. Jadi kalian bisa fokus ke kuliah, organisasi atau kompetisi lainnya. Kemudian setelah pendanaan, untuk pelaksanaannya kan durasinya kurang lebih 3-4 bulan. Nah, ini kalian kerjakan juga nggak full. Jadi pinter-pinternya mengatur waktu. Pengalaman saya tahun lalu, pada saat PKM saya didanai, itu kondisi saya diamanahi menjadi sekretaris jenderal di GMF. Jadi saya masih aktif mendapat amanah di GMF. Itu kemudian kondisinya juga saya ikut kompetisi kalau nggak salah di Bandung. Jadi saya ikut kompetisi itu hari Rabu, Kamis, lalu Jumatnya itu ada Mones internal yang harus saya ikuti. Jadi tim saya yang di Bandung, itu kan kita berangkat bareng-bareng, tapi pulangnya saya duluan pulang malamnya karena dari sore itu dari Bandung naik kereta sampainya pagi dari Malang sampai Malang, kemudian siangnya saya harus presentasi di Mones. Nah, itu pinter-pinternya kalian bagi waktu dan insya Allah bisa manajemen timnya. Jadi misal kalian kuliah, kalau kuliah kan sampai jam 5 sore, kalau secara luring bukan daring itu kan sampai jam 5 sore. Nah, pasca habis maghrib itu bisa kalian manfaatkan untuk kerja tim. Kalau kondisi sekarang kan via daring. Nah, itu malamnya atau pada saat waktu kosong nggak ada jam kuliah atau kegiatan yang lain, bisa kalian kerjakan untuk koordinasi tim membahas progres PKM-nya. Jadi bisa kok, bahkan sudah banyak terbukti mahasiswa yang sudah didanai PKM-nya kuliahnya juga masih jalan dan masih bisa berprestasi di bidang lain dan juga masih bisa aktif di kegiatan organisasi. Jadi PKM ini tidak menjadi alasan kalian untuk tidak berprestasi di bidang lain, tidak aktif kuliah dan juga organisasi. Nah, untuk waktu Monas internal kan biasanya di jam kuliah itu kalian akan mendapatkan surat dispensasi dari UM. Kalian bisa izin. Kalau memang kan kalau untuk Mones pelaksananya kan kalian harus presentasi secara bersamaan. Itu kalian bisa manfaatkan surat dispensasi itu. Jadi akan mendapatkan surat izin dari universitas. Dan ada role model atau kakak tingkat kalian yang dulu PKM-nya sampai tahap ke Pinnas, dia karena nggak aktif organisasi sama kompetisi lainnya, dia bisa menyelesaikan kuliahnya 3,5 tahun. Jadi setelah dia PKM selesai, dia fokus ke skripsi, dia bisa lulus 3,5 tahun. Jadi bukan alasan kalian nanti lolos dan berprestasi di PKM menghambat
waktu kuliah kalian atau kegiatan organisasi atau prestasi yang lainnya. Gitu. Jadi pinter-pinternya kalian manajemen waktu. Itu mungkin dari penanya ada feedback. Ya, barangkali ada feedback. Ada yang masih bingung, bisa ditanyakan lagi. Udah Ya. Kak, udah jelas. Ya, terima kasih. Udah jelas. Buat teman-teman lain, baik mahasiswa baru maupun mahasiswa yang lama, barangkali ada yang ingin bertanya, silahkan. Mumpung ada pemateri yang hebat. Oke, mungkin sambil menunggu ya teman-teman yang mau bertanya. Nih, saya mau nampilkan video lagi terkait PKM tahun ini, khususnya Fakultas MIPA yang didanai tertinggi 29 tim dari 84 tim. Yang fakultas lain itu hanya 9 tim, 10 tim, 8 tim didanai. Di FMIPA tertinggi sebesar 29 tim. Ini juga bisa menjadi motivasi teman-teman karena sangat berpeluang besar khususnya mahasiswa-mahasiswa FMIPA untuk didanai PKM-nya. Oke, slide saya sudah terlihat? Sudah, Mbak. Oke. Bentar ya. Nah, ini dibuat oleh PKM Center FMIPA. Hilang.
Nah, itu tadi ya, itu video yang dibuat oleh tim PKM Center FMIPA terkait gambaran pada saat kontingen timnas sejumlah 9 tim tahun lalu berjuang di timnas, kemudian ada jumlah tim-timnya juga 29 tim kontingen FMIPA yang didanai pada tahun 2020. Nah, itu bisa menjadi pematih atau semangat teman-teman untuk mengajukan proposalnya. Karena ini ya, FMIPA terkenal setiap tahunnya penyumbang terbesar didanainya PKM. Itu Fakultas FMIPA. Nah, itu silahkan lanjutkan perjuangan kakak tingkat atau teman-teman kalian di bidang PKM ini. Itu banyak sekali pengalaman yang akan didapatkan di PKM. Gitu. Silahkan Dek Adiba. Baik, terima kasih. Karena saya rasa sudah tidak ada lagi yang ingin bertanya, maka saya kira dicukupkan pertemuan kita pada malam hari ini. Sebelum itu, kepada Mbak Indah, apakah ada sepatah dua patah kata yang ingin disampaikan kepada teman-teman semua? Ya, kalau dari saya pesannya, khususnya ini kan karena forum HMI ya, saya inginnya di HMI selain kita berproses terkait organisasi, bagaimana cara kita meningkatkan soft skill di organisasi, kepemimpinan, manajemen waktu, melakukan suatu proker hingga sukses, menjadi penanggung jawab, ketua pelaksana, dan sebagainya. Ingin saya di HMI ini selain kalian belajar itu juga manfaatkan peluang-peluang kalian berprestasi dan berkarya. Karena manfaat yang bisa kalian peroleh dengan berkarya itu sangat banyak sekali dan keberlanjutan. Jadi sertifikat-sertifikat yang kalian peroleh itu nanti akan masuk ke SKPI, surat keterangan pendamping ijazah, yang akan menjadi bekal kalian nantinya jika kalian nanti lanjut ke S2 maupun dunia kerja. Karena saya sudah mengalaminya, masuk ke dunia kerja, itu syarat administrasi dari sertifikat-sertifikat yang kalian kumpulkan, baik kegiatan organisasi maupun prestasi. Kemudian dari administrasi itu ada interview. Nah, interview ini kalian dapatkan di organisasi dan juga pengalaman prestasi kalian. Bagaimana cara kalian membuktikan kalau kalian punya nilai lebih dibandingkan teman-teman kalian. Kemudian ada tes interview lanjutan dan tes tulis terkait perusahaan yang kalian ikuti. Nah, itu manfaat saya kuliah, saya implementasikan di sana dan alhamdulillah saya peroleh. Dan saya buktikan hal itu sangat-sangat dibutuhkan sekali. Dan saya telah membuktikan apa yang dulu saya lakukan saat menjadi mahasiswa, bekal-bekal yang saya kumpulkan saat jadi mahasiswa, baik itu kegiatan organisasi maupun prestasi, itu sangat-sangat berguna sekali pada saat masuk ke dunia kerja, maupun bekal untuk nanti lanjut S2. Dari ini ya, kenapa saya sarankan ikut kontribusilah selama menjadi mahasiswa ya, kurang lebih 4 tahun ini, jangan sia-siakan hanya aktif di organisasi, namun cobalah untuk berkarya. Berkarya itu bukan hanya terkait kepenulisan ya, contohnya di Fatimah kemarin yang berkarya di bidang public speaking, di debat, dan sebagainya. Nah, itu banyak sekali cabang-cabang perlombaan atau kompetisi untuk mewadahi adik-adik berkarya. Misal di UKM olahraga, itu kan ada juga kompetisinya. Nah, itu silahkan kalian mencoba untuk berkarya. Karena emang sekali kalau kalian menjadi mahasiswa tidak pernah mencicipi yang namanya kompetisi, khususnya dalam hal berkarya, karena akan menambah poin plus kalian, akan dikenal dan dipercayai oleh para dosen, pimpinan WD3, WR3, kalian akan
sering-sering sekali bertemu dengan WD3 kalau tingkat fakultas. Kalau tingkat universitas kalian akan sering sekali bertemu dengan WR3, Pasubab tingkat universitas, karena saya kan sekarang diamanahi tim PKM Center, itu sering sekali bertemu dengan WR3. Itu komunikasi secara non formal ya, karena kita mengabdi untuk universitas. Nah, itu manfaatnya banyak sekali yang bisa kalian peroleh baik di organisasi maupun prestasi, karena saya membuktikan sendiri ya, hal itu sangat-sangat penting. Dan emang sekali kalau kalian kuliah selama 4 tahun nggak mencoba juga di bidang karya. Dulu HMI terkenal pada tahun 2009, tahun 2010. Kader-kader HMI selain dia menjadi ini ya pimpinan organisasi, misal ketua HMJ, kimia, biologi, fisika, matematika, PIPA dan sebagainya, kemudian ketua DNF, BEM. Itu juga terkenal dia berkarya. Jadi Mawapres itu dari kader HMI. Ketua-ketua jurusan HMJ, BEM, DNF itu dari kader HMI. Kemudian ada juga ini, duta kampus dari HMI. Pertukaran pelajar ke luar negeri dari kader HMI. Kalau kalian semuanya sudah dapat membuktikan hal-hal tersebut, maka kalau kalian mencari kader akan mudah. Nah itu, impact-nya banyak sekali. Itu pesan saya, ini adik-adik kader khususnya, silakan juga memanfaatkan selama kalian kuliah, juga mencoba di dunia berkarya, di kompetisi. Itu pesan dari saya kembalikan ke Adik Adiba. Ya, terima kasih Mbak Indah. Ya, karena waktu sudah malam, jadi dan teman-teman sudah tidak ada lagi yang bertanya. Jadi saya rasa dicukupkan pada malam hari ini. Sebelum saya tutup webinar PKM pada malam hari ini, mari kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku moderator mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Indah. Terima kasih Mbak Indah. Terima kasih Mbak Indah, terima kasih Mbak Adiba. Ya, sama-sama.